Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Azari. NIM saya 0703223064, kelas matematika 3, mata kuliah proses stokastik. Di sini saya akan membahas tentang jurnal, di mana identitas jurnalnya penulisnya yaitu Taufik Syafi, alamat institusinya itu Universitas Pancamarga Probolinggo, nama jurnalnya Jurnal Statistika Universitas Pancamarga Probolinggo. Judul jurnalnya itu adalah Analisis Rantai Makrov untuk mengetahui peluang perpindahan konsumen merek laptop pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI. Pendahuluannya, laptop merupakan kebutuhan penting bagi mahasiswa sehingga pilihan merek menjadi hal yang diperhatikan konsumen. Banyaknya merek laptop di pasaran membuat konsumen sering berpindah dari satu merek ke merek lainnya sesuai pengalaman dan kebutuhan. Analisis rantai Markov untuk mengetahui peluang perpindahan konsumen merek laptop pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI membahas pola perpindahan tersebut dengan menggunakan metode rantai Markov, yaitu metode probabilistik yang memprediksi perubahan keadaan berdasarkan kondisi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data dari 62 mahasiswa untuk melihat merek laptop yang digunakan pada pembelian pertama dan kedua, kemudian menghitung peluang perpindahan pada periode selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran preferensi yang cukup besar, terutama meningkatnya dominasi merek Apple. Review jurnal ini dibuat untuk menilai kejelasan tujuan, ketepatan metode, serta relevansi hasil penelitian terhadap studi perilaku konsumen. Latar belakangnya itu ada laptop merupakan alat penting bagi mahasiswa, sehingga pemilihan merek menjadi bagian dari kebutuhan belajar mereka. Banyaknya merek laptop yang tersedia membuat konsumen sering berpindah dari satu merek ke merek lainnya sesuai pengalaman dan kebutuhan. Untuk memahami pola perpindahan tersebut, diperlukan metode yang mampu melihat bagaimana konsumen berpindah merek dari waktu ke waktu. Metode rantai Markov dapat digunakan untuk mengetahui peluang perpindahan konsumen antar merek berdasarkan data penggunaan sebelumnya. Jurnal Analisis Rantai Markov untuk mengetahui peluang perpindahan konsumen merek laptop pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI meneliti pola tersebut menggunakan data dari 62 mahasiswa. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran merek yang paling diminati serta kecenderungan perpindahan merek pada periode berikutnya. Tujuan penelitiannya yang pertama itu ada mengetahui pola perpindahan konsumen antar merek laptop dari pembelian pertama ke pembelian berikutnya. Yang kedua ada menghitung peluang perpindahan merek laptop menggunakan metode rantai Markov. Yang ketiga mengidentifikasi merek laptop yang paling diminati dan memiliki dominasi pada periode selanjutnya. Yang keempat ada memperkirakan kecenderungan pilihan merek laptop mahasiswa pada periode penggunaan berikutnya berdasarkan matriks probabilitas transisi. Kita masuk ke landasan teori. Yang pertama itu rantai Markov atau Markov chain, di mana rantai Markov adalah proses stokastik yang menggambarkan peluang berpindahnya suatu keadaan atau state ke keadaan lain berdasarkan kondisi saat ini, tanpa dipengaruhi keadaan sebelumnya atau memory list. Dalam konteks perpindahan merek, state menggambarkan pilihan merek laptop pada periode tertentu, sedangkan probabilitas transisi menunjukkan peluang konsumen berpindah ke merek lain pada periode berikutnya. Yang kedua itu ada probabilitas transisi atau transition probability. Probabilitas transisi adalah peluang terjadinya perpindahan dari state I ke state J. Probabilitas ini disusun dalam bentuk matriks transisi, di mana setiap baris berisi total probabilitas bernilai 1. Matriks ini menjadi dasar untuk memprediksi perpindahan merek pada periode selanjutnya. Yang ketiga ada proses stokastik. Proses stokastik adalah rangkaian kejadian yang mengikuti aturan probabilitas tertentu. Dalam penelitian ini, perpindahan merek dianggap sebagai proses stokastik yang mengikuti pola acak tetapi dapat dianalisis menggunakan probabilitas. Yang keempat ada syarat rantai Markov. Agar analisis Markov dapat diterapkan, diperlukan beberapa syarat. Ada probabilitas transisi antar state harus berjumlah 1. Terus probabilitas bersifat konstan sepanjang waktu, dan keadaan masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini.
dan ada juga berlaku untuk seluruh partisipan dalam sistem. Dan yang kelima, matriks transisi. Matriks transisi digunakan untuk menghitung peluang perpindahan periode berikutnya dengan mengalihkan matriks transisi dengan distribusi awal. Peneliti dapat memprediksi peluang konsumen memilih merek tertentu pada periode selanjutnya. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 62 mahasiswa Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI. Data yang dikumpulkan berupa merek laptop yang digunakan pada pembelian pertama dan kedua. Tahapan penelitian meliputi ada pengumpulan data dan mengumpulkan data pilihan merek laptop responden pada 2 periode pembelian melalui kuesioner. Ada juga pengolahan data dan juga mengelompokkan data berdasarkan merek dan menyusun pola perpindahan konsumen dari periode pertama ke periode kedua. Ada analisis rantai Markov dan dia terbagi 3. Yang pertama itu menghitung probabilitas transisi antar merek, yang kedua menyusun matriks transisi untuk memetakan peluang perpindahan, yang ketiga menggunakan matriks tersebut untuk memprediksi perpindahan merek pada periode selanjutnya. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi kecenderungan perpindahan merek laptop mahasiswa secara terstruktur berdasarkan probabilitas. Kita masuk ke hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa dari 62 responden, terdapat 9 merek laptop yang digunakan pada pembelian pertama dengan Asus sebagai merek yang paling banyak dipilih. Pada pembelian kedua jumlah merek berkurang menjadi 6 merek, dan Apple mengalami peningkatan signifikan hingga menjadi merek yang paling dominan. Analisis rantai Markov memperlihatkan adanya perpindahan besar dari berbagai merek ke merek yang lebih populer seperti Apple, Asus, Dell, dan Samsung. Beberapa merek seperti Acer, Toshiba, Axio, dan Vaio tidak lagi dipilih pada pembelian kedua, sehingga peluang perpindahannya berakhir pada periode tersebut. Prediksi berdasarkan matriks transisi menunjukkan bahwa HP cenderung tetap dipilih atau berpindah ke Apple. Lenovo cenderung ke Apple atau Samsung, Asus cenderung ke Apple atau Dell, dan Apple memiliki peluang terbesar untuk tetap digunakan. Merek seperti Toshiba, Axio, dan Vaio menunjukkan perpindahan penuh ke merek dominan seperti Apple atau Asus. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan tren kuat bahwa Apple menjadi merek yang paling menarik bagi mahasiswa dan memiliki dominasi pada pola perpindahan merek laptop. Kita masuk ke pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyempitan pilihan merek dari 9 menjadi 6 merek pada pembelian kedua. Dominasi Apple pada periode kedua menandakan adanya pergeseran preferensi mahasiswa ke merek yang dianggap lebih berkualitas. Namun, penelitian tidak menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi perpindahan tersebut, seperti harga, spesifikasi, atau pengalaman penggunaan. Hal ini membuat analisis perpindahan bergantung sepenuhnya pada pola numerik tanpa mempertimbangkan motivasi konsumen. Analisis rantai Markov memang berhasil menunjukkan pola perpindahan antar merek, tetapi metode ini memiliki keterbatasan karena hanya melihat keadaan saat ini dan mengabaikan faktor psikologis maupun ekonomi yang memicu perubahan preferensi, misalnya perpindahan 100% dari Toshiba, Axio, dan Vaio ke merek lain menunjukkan bahwa merek tersebut tidak lagi diminati. Namun penelitian tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab penurunan minat tersebut. Meskipun demikian, penggunaan matriks transisi memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kecenderungan dominasi Apple pada periode berikutnya. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memilih merek yang memiliki reputasi kuat, meskipun kemungkinan aspek harga atau daya beli juga berpengaruh. Namun penelitian belum menjelaskan apakah perpindahan tersebut didorong oleh kualitas objektif atau sekedar tren dan popularitas. Secara keseluruhan, metode rantai Markov mampu menggambarkan pola perpindahan dengan baik, tetapi pembahasan akan lebih kuat jika disertai analisis faktor penyebab perpindahan, seperti fitur produk, kebutuhan akademik, atau loyalitas merek. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran awal yang informatif, tetapi masih membutuhkan pendalaman untuk memahami alasan sebenarnya di balik perpindahan konsumen. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan jurnal. Yang pertama itu ada metode analisis tepat.
di mana penggunaan rantai Markov sesuai untuk melihat pola perpindahan konsumen secara kuantitatif dan memprediksi peluang perpindahan merek pada periode berikutnya. Yang kedua, data primer langsung dari responden, di mana pengumpulan data melalui kuesioner memberikan informasi yang aktual dan relevan dengan kondisi mahasiswa. Yang ketiga, ada penyajian data jelas, di mana pola perpindahan, matriks transisi, serta hasil perhitungan disajikan secara sistematis sehingga mudah dipahami. Yang keempat, memberikan gambaran nyata tentang preferensi mahasiswa, di mana penelitian berhasil menunjukkan perubahan signifikan dalam pilihan merek laptop dan tren perpindahan yang terjadi. Dan yang kelima, dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan, di mana hasil dan metodenya memberikan ruang bagi peneliti lain untuk mengembangkan analisis lebih mendalam mengenai perilaku konsumen laptop. Ada juga kekurangan jurnal. Yang pertama itu tidak membahas faktor penyebab perpindahan, di mana analisis hanya berfokus pada pola numerik tanpa menjelaskan alasan konsumen berpindah merek seperti harga, kualitas, atau kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada cakupan sampel terbatas, di mana responden hanya berasal dari satu program studi di satu universitas, sehingga hasilnya kurang mewakili populasi mahasiswa secara umum. Yang ketiga itu ada minim analisis kualitatif, di mana tidak ada wawancara atau pertanyaan mendalam yang dapat memperkuat interpretasi hasil dan menjelaskan motivasi di balik pilihan merek. Yang keempat, ada ketergantungan penuh pada metode Markov, di mana metode Markov mengabaikan faktor emosional atau psikologis yang mempengaruhi keputusan konsumen sehingga pola perpindahan hanya dipandang secara matematis. Dan yang terakhir itu ada tidak membahas tren pasar laptop secara lebih luas, di mana jurnal hanya melihat data internal responden tanpa dibandingkan dengan perkembangan pasar laptop secara nasional atau global. Jadi kesimpulannya itu, penelitian menunjukkan bahwa preferensi mahasiswa terhadap merek laptop mengalami perubahan dari pembelian pertama ke pembelian kedua dengan Apple menjadi merek yang paling dominan. Analisis rantai Markov memperlihatkan bahwa sebagian besar perpindahan konsumen mengarah ke merek yang lebih populer dan berkualitas seperti Apple, Asus, Dell, dan Samsung. Beberapa merek tidak lagi diminati pada periode berikutnya sehingga mengalami perpindahan penuh. Secara keseluruhan, metode rantai Markov efektif untuk menggambarkan dan memprediksi pola perpindahan merek laptop, serta menunjukkan bahwa reputasi dan kualitas merek sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih laptop. Sekian dari review jurnal saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.